Halo semuanya, selamat datang di modul 4 Machining Proses, CNC dan Konvensional Mesin. Di sini saya Nathanael Calvin Novadi dengan kode asisten PNAT, dan di sini ada rekan saya. Saya Siti Zabudarsi dengan kode asisten PIZA. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proses permesinan dengan menggunakan mesin konvensional. Selamat menyaksikan. Baik, di modul ini kita akan belajar tentang machining proses atau proses pemesinan. Proses pemesinan adalah proses manufaktur yang bertujuan untuk menghilangkan sebagian material guna mendapatkan bentuk yang diinginkan. Di laboratorium proses manufaktur ini, kita memiliki dua mesin konvensional dan juga dua mesin CNC. Mesin konvensional adalah mesin yang dioperasikan oleh operator secara manual, sedangkan mesin CNC adalah mesin yang dioperasikan dengan bantuan codingan-codingan yang telah dibuat di dalam komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mesin konvensional milling universal. Mesin ini dapat dikatakan sebagai mesin universal dikarenakan mesin ini memiliki kemampuan untuk memotong dari berbagai arah, yaitu arah horizontal dan vertikal. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari tuas yang ada pada mesin ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi tuas yang ada pada mesin konvensional milling universal ini. Yang pertama, di sini terdapat tuas untuk menyalakan spindle. Jika kita putar tuasnya ke arah kiri atau M03, maka perputaran spindle akan searah jarum jam atau clockwise. Namun, jika kita putar ke arah kanan atau M04, maka perputaran spindle akan berlawanan dengan arah jarum jam atau counterclockwise. Lalu di bawahnya terdapat tuas untuk menyalakan coolant. Coolant sendiri merupakan cairan yang digunakan untuk menurunkan temperatur mata pahat pada saat pemakanan terjadi. Namun di sini kita tidak menggunakannya dikarenakan sedang rusak. Nah, di bawahnya di sini terdapat tuas pengunci yang berguna agar spindle tetap pada posisinya. Lalu di sini terdapat selang coolant. Di sini, selang coolant ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan coolant pada saat permesinan sedang berlangsung. Namun di sini kita tidak menggunakannya dikarenakan sedang rusak. Selanjutnya di sini terdapat lampu. Lampu sendiri berfungsi untuk menerangi pada saat pemakanan sedang berlangsung. Lalu kemudian di sini terdapat mata pahat. Mata pahat sendiri berguna untuk menghilangkan material pada benda kerja. Selanjutnya di sini terdapat eretan sumbu X. Eretan ini berfungsi untuk mengarahkan meja searah dengan sumbu X. Lalu di sebelahnya di sini terdapat eretan sumbu Z. Eretan ini berfungsi untuk mengarahkan meja searah dengan sumbu Z. Lalu di sini terdapat eretan sumbu Y. Eretan ini berfungsi untuk mengarahkan meja searah dengan sumbu Y. Lalu di sini terdapat tuas untuk menyalakan spindle horizontal. Kemudian di bawahnya ini terdapat tuas untuk menyalakan pemakanan secara otomatis. Jika kita putar ke arah kanan atau ke arah nomor 2 ini, maka pemakanan otomatis akan dilakukan dari arah kiri ke arah kanan. Namun, jika kita putar ke arah kiri atau ke nomor 1 ini, maka pemakanan akan dilakukan dari arah kanan ke arah kiri. Lalu, di sini terdapat bagian untuk mengatur kecepatan pemakanan atau feed rate. Feed rate sendiri merupakan besarnya jarak yang ditempuh mata pahat pada satu putaran spindle. Baik, selanjutnya di sini terdapat bagian untuk mengatur kecepatan spindle. Di sini terdapat tuas-tuas yang dapat kita putar sesuai dengan rumus yang ada pada tabel di sebelahnya untuk mengatur kecepatan spindle yang diinginkan. Lalu di sini terdapat handle. Handle ini berfungsi untuk mengatur pergerakan naik turun mata pahat pada saat proses drilling sedang berlangsung. Baik, sekarang di sini saya akan mempraktikkan proses facing menggunakan mesin konvensional milling universal ini. Proses facing sendiri merupakan proses yang digunakan untuk meratakan permukaan benda kerja. Baik, sebelum kita melanjutkan ke proses permesinan, sebelumnya saya akan menjelaskan alat-alat yang akan digunakan untuk membantu proses permesinan nantinya. Yang pertama, di sini terdapat kunci untuk mengencangkan ragum atau vise.
Yang kedua, di sini ada paralel. Paralel ini berfungsi untuk mengganjal benda kerja agar dapat terjepit dengan sempurna oleh vice atau ragum. Di sini terdapat benda kerja yang akan kita proses nantinya. Lalu di sini terdapat subhammer. Subhammer ini berfungsi untuk memukul benda kerja agar dapat terjepit dengan sempurna oleh vice atau ragum. Baik, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan sepatu safety, wear pad, sarung tangan, kacamata safety, serta helm pada saat melakukan proses permesinan. Langkah pertama yaitu memposisikan benda kerja dengan paralel selurus mungkin. Lalu, gunakan kunci vice untuk mengencangkan vice. Kemudian, gunakan soft hammer untuk memukul benda kerja agar terjepit oleh vice dengan sempurna. Lalu, nyalakan spindle di M03 dengan memutar tuas ke kiri. Lalu, lakukan setup dengan mendekatkan material ke arah mata pahat menggunakan eretan sumbu X, Y, dan Z secara bergantian. Pastikan mata pahat sejajar dengan benda kerja. Lalu dekatkan ujung material ke mata pahat sampai terjadi sedikit pemakanan. Setelah itu, jauhkan material dari mata pahat dengan mengatur eretan pada sumbu X. Atur eretan sumbu Z skala yang berada pada mesin satu garis, yaitu 0,05 mm. Putar eretan sampai pada angka 10 karena kita akan memakan sebanyak 0,5 mm. Setelah itu, putar eretan sumbu X dengan perlahan sampai selesai melakukan pemakanan. Langkah terakhir yaitu matikan tuas spindle dan proses permesinan pun telah selesai. Baik, berikut ini merupakan part yang telah kita lakukan proses permesinan pada mesin konvensional milling universal. Part ini memiliki kerataan yang lebih rata dibandingkan sebelum dilakukannya proses facing. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin konvensional turning atau mesin bubut. Yang pertama, di sini terdapat panel display yang kita gunakan untuk mengetahui angka dari gerakan eretan yang kita gunakan. Berikutnya terdapat 3 tuas, 1, 2, 3, yang digunakan untuk menentukan kecepatan spindle atau spindle speed yang akan kita gunakan ketika pemakanan. Berikutnya terdapat 2 tuas di bawahnya ini, 1, 2,
ini untuk melakukan pengaturan ketika kita melakukan gerakan tread atau ulir. Selanjutnya di sini terdapat 4 tuas, 1, 2, 3, 4. Di sini digunakan untuk menentukan kecepatan pemakanan atau feed rate. Kita dapat melihat dari tabel untuk mendapatkan kecepatan pemakanan yang kita inginkan. Selanjutnya di sini terdapat switch emergency stop. Jika lampu tidak menyala, itu menandakan emergency itu sedang bekerja. Seperti ini. Di sini terdapat jak yang digunakan untuk menjepit material. Selanjutnya di sini terdapat tool post yang akan kita gunakan untuk menjepit mata pahat, dan juga terdapat tuas untuk mengendorkan dan mengencangkan mata pahat yang kita gunakan. Di sini terdapat eretan atas yang kita gunakan untuk mengatur gerakan mata pahat terhadap sumbu X. Selanjutnya di sini terdapat tuas untuk mengatur pemakanan otomatis, gerakan pemakanan otomatis. Jika tuas mengarah ke bawah, menandakan pemakanan otomatis terhadap sumbu Z. Jika tuas mengarah ke samping, menandakan pemakanan otomatis terhadap sumbu X. Berikutnya terdapat tuas untuk mengatur gerakan tread yang akan kita gunakan. Di sini terdapat tuas juga untuk menyalakan dan juga mematikan gerakan otomatis. Bagian sini terdapat stopper yang kita gunakan untuk sebagai batas dari gerakan otomatis yang kita gunakan. Terdapat brake juga atau rem yang kita gunakan menghentikan gerakan pemesinan ketika kita melakukan pemesinan. Di samping sini terdapat eretan bawah yang kita gunakan untuk mengatur gerakan mata pahat terhadap sumbu Z. Selanjutnya, di sini terdapat tuas untuk menyalakan spindle. Jika tuas mengarah ke atas, itu menandakan bahwa spindle akan berputar searah dengan jarum jam. Jika tuas mengarah ke bawah, itu menandakan spindle bergerak berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin turning. Di sini terdapat lampu untuk menerangi ketika kita melakukan penerangan. Dan di sini terdapat tailstock yang kita gunakan sebagai support handle untuk material yang terlampau panjang. Karena material yang panjang itu dapat menyebabkan getaran dan ketidakstabilan ketika melakukan proses pemesinan. Tailstock ini selain digunakan untuk itu, dapat digunakan untuk proses drilling juga. Dan terdapat bagian-bagian yang harus kita kenal, seperti yang pertama, ini bagian untuk pengunci gerakan tailstock, yaitu gerakan ke depan dan ke belakang. Dan kedua, terdapat pengunci kedua untuk mengunci panjang tailstock yang kita gunakan. Selanjutnya di sini terdapat eretan untuk memanjangkan tailstock. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan mempraktikkan proses pemesinan menggunakan mesin konvensional lathe. Operasi pertama yang akan kita lakukan adalah operasi chamfer. Di sini kita perlu melakukan penyesuaian terhadap posisi dari mata pahat. Selanjutnya, nyalakan spindle dengan menekan tuas spindle ke arah atas. Proses chamfer ini bertujuan untuk menghilangkan sisi tajam dari material. Lalu dekatkan mata pahat ke material yang akan kita proses. Saya ingatkan jangan lupa menggunakan coolant, karena coolant ini berguna untuk menurunkan temperatur material ketika proses pemesinan. Jika sudah, maka jauhkan mata pahat dari material dengan memutar eretan Z ke kanan.
Baik, selanjutnya kita akan melakukan proses cut off atau pemotongan. Di sini kita akan memotong sebanyak 2,5 mili. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu posisikan mata pahat sejajar dengan material. Setelah itu, dekatkan mata pahat ke ujung material sampai terjadi sedikit pemakanan. Selanjutnya tekan Z0 pada panel display, lalu jauhkan mata pahat dengan memutar eretan X ke kiri. Setelah itu putar eretan Z sebanyak 5,5 dengan melihat panel display. Jika sudah, maka gerakkan mata pahat dengan memutar eretan X ke kanan. Gerakan dilakukan secara konsisten agar hasil pemotongan dapat maksimal dan baik. Pulen. Jika sudah, maka jauhkan mata pahat. Setelah itu injak tuas rem dan tekan emergency stop. Baik, ini merupakan hasil dari proses pemakanan yang telah kami lakukan sebelumnya. Terima kasih. Sekian dari kami, Bila ada salah kata, kami mohon maaf. dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.